Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin untuk para guru-guru, para murid-murid, para saudara-saudara di luar sana untuk mengetahui dan mengizinkan saya untuk selalu menularkan apa yang namanya itu ilmu dinut tauhid dan ilmu dinul haq, atau ilmu-ilmu kebenaran, ilmu-ilmu sejati yang bisa kita rasakan dan kita pelajari lewat jalur manapun dan jalur atau sarana apapun ya. Sehingga tujuan utamanya adalah kita bisa mengerti siapa diri kita sendiri, siapa Tuhan kita yang sejati, Tuhan kita yang tidak hanya sebatas nama, identitas, ataupun sebatas bayangan saja, tapi bisa menyatakan secara mutlak, menyatakan secara nyata, berikrar secara nyata, bersyahadat secara nyata bahwa inilah Tuhan kita. Intinya seperti itu ya, Bos. Ya, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada kita semua dan terkhususnya saya untuk mempelajari apa yang namanya kepercayaan kapitayan yang referensinya adalah dari Dr. Andes Farudin Faiz sendiri ya. Ini nanti pembahasannya sangat panjang ya, kita sambil urai, kita sambil ulas ya, Mas. Eh, ya setidaknya untuk bisa menambah wawasan bukan untuk diperdebatkan, dan setidaknya untuk menambah yang namanya keilmuan kita atau sarana kita dalam bertauhid atau ber apa ya berperjalanan untuk mencari ketenangan sejati dalam diri ya. Eh, ya langsung aja kita ulas ya, Mas. Sedikit kurang enak badan, Mas. Ya nggak masalah, memang udah dikendaki kayak gini kan. Semua itu adalah pengalaman, semua itu adalah guru sejati kita ya, Mas. Kalau ada rokok, ada kopi, ada makanan, silahkan untuk dinikmati dulu. Karena panjenengan juga pasti melihatnya juga tidak serta-merta kayak melihat sesuatu sepaneng terus tidak makan, tidak berbuat apa-apa, kan tidak mungkin. Pasti juga melakukan sesuatu di luar menyimak video ini. Makanya sambil tidur atau sambil ngapa-ngapain, silahkan panjenengan sejenak mungkin, senyaman mungkin, karena pelajaran ini atau kajian ini tidak bisa dimakan mentah-mentah, harus dicerna, harus dievaluasi untuk diri kita sendiri, dan cocok atau tidak, tanyakan pada hati Anda sendiri. Karena ini pembahasannya sangat gimana ya, sebenarnya pikiran hanya sebuah terminal atau transit saja. Kalau ketika logika yang dipakai, apalagi kita kalau masih punya yang namanya emosi, punya rasa ingin rasa ingin menggebu-gebu, fanatik yang sangat fanatik yang sangat melekat, sangat dipastikan untuk pelajaran ini tidak cocok untuk panjenengan, atau tidak cocok atau kurang pas untuk panjenengan, tapi setidaknya kita bisa menambah atau mengganggu pikiran kita agar merubah pola pikir kita agar tidak selalu menyalahkan orang, tidak tidak selalu memandang sebelah mata seseorang, tidak meremehkan seseorang, ya macam-macam ya seperti itu. Ya udah kita bahas saja ya dulu ya, Bos. Dari awal adalah kepercayaan kapitayan. Namanya Sang Yang Toyo. Kalau orang Jawa ditanya tentang ini, ya mereka akan bilang, ya Sang Yang Toyo itu tan keno kinoyo ngopo. Itu artinya. Tan keno kinoyo ngopo itu tidak bisa digambarkan. Kalau bahasa Arabnya, kan dalam Islam mungkin ya laisa kamislihi sayun.
Jadi tidak bisa diuraikan, tidak bisa digambarkan. Apapun yang terbesit di pikiran kita tentang dia, pasti itu bukan dia. Akan susah, pemaknanya susah. Makanya ini tidak bisa dipikirkan. Pikiran hanya transit. Setelah itu kita harus mendalami di dalam hati dan dicerna. Jadi kalau kita masih punya banyak nafsu yang bertumpuk-tumpuk, saya pastikan belum bisa mencerna dengan baik makalah ini atau pembahasan ini. Jadi tidak bisa diuraikan, tidak bisa digambarkan. Tadi kan. Nah, itu namanya hakikatnya Sang Yang Toyo. Kita kembali lagi ya. Kembali kepada tauhid Islam mungkin ya. Anda pasti ada yang di level atau tahapan yang masih identitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Ya seperti itu. Itu aja kan nggak bisa menguraikan. Tapi biasanya dalam hati mereka atau kita sendiri, saya sendiri, ya pokoknya Allah. Kadang masih terbesit lafat. Bukan gimana ya, bukan bisa merasakan seperti apa perwujudan atau seperti apa kasih sayang lah minimal. Kasih sayang Tuhan kepada kita. Ini hakikatnya Sang Yang Toyo ini seperti itu. Ya, pada hari ini kita belajar lagi tentang kearifan-kearifan Jawa yang yang jadi saya semacam memenuhi beberapa permintaan kemarin. Pada hari ini kita akan belajar agama yang paling tua di Jawa. Agama yang paling tua di Jawa ya, Bos ya. Orang ini mengenalnya agama Jawa zaman purba. Jadi orang-orang itu mengenalnya ini adalah agama di zaman purba. Jadi kalau ada agama tertua adalah Hindu Buddha, coba di riset lagi, diteliti lagi ya, Bos. Siapa tahu pengetahuan kita kurang kurang dalam atau kurang panjang atau kholwat kita kurang tenang atau gimana terserah panjenengan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Kapitayan atau agama Kapitayan. Sebenarnya pasnya bukan agama. Kalau agama itu kan pendefinisian baru tentang kepercayaan manusia. Mungkin ya kita sebut saja sistem kepercayaan Kapitayan. Ini sistem ya. Sistem kepercayaan kalau kita bilangnya agama, ini kan didefinisikan Mas Faiz kan agama itu adalah pendefinisian baru tentang kepercayaan. Sebenarnya kalau di filsafat sendiri, nanti mengurai nama agama itu sangat panjang dan sangat detail, sangat rumit. Bahkan nanti akan berbelit-belit. Ini pada intinya saja ya. Terus yang ini berasal dari era Jawa kuno. Ini sebenarnya adanya Kapitayan ini membuktikan bahwa memang nenek moyang kita itu nenek moyang yang berketuhanan. Jadi tidak salah kalau Pancasila kita itu sila pertama itu ketuhanan. Baik, ini semacam agama asli. Jadi ini saya banyak mengambil dari penelitian Pak Agus Sunyoto. Pak Agus Sunyoto dari Blitar. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau punya buku yang namanya kalau nggak salah Serat Atlas Wali Songo. Beliau meriset yang namanya sejarah-sejarah Nusantara itu sampai detail dan sampai apa ya, sampai dari Indonesia sendiri sampai ke Belanda dan macam-macam, tidak hanya sebatas di Indonesia saja, Jawa saja tidak, tapi juga sampai membuktikan sampai ke Belanda. Jadi sangat-sangat wawasannya sangat-sangat luas, pengalamannya juga sangat banyak. Dan beberapa penelitian yang lain karena data tentang agama atau sistem kepercayaan yang namanya kebudayaan ini masih sulit kita temukan. Jadi dapatnya banyak dari serat, dari babat, dari suluk, dan dari masa yang agak jauh. Panjenengan yang dimaksud dengan suluk atau babat, serat,
kita bilangnya suluk aja ya. Suluk itu kalau dalam bahasa Jawa yang di dalam kayak temu manten itu kan ada kayak gending-gending ya, gending-gending, terus ada kata terus ora gimana ya bahasanya lupa saya. Allah ya Karim. Seperti itu loh Bos, kayak ora ono opo-opo, terus gimana sih pokoknya itu ya gending-gending itulah. Itu adalah sebuah suluk-suluk yang bisa dapat diteliti dan diterjemah atau dapat diurai sehingga salah satu referensinya adalah dari suluk babat atau artefak-artefak kuno itu dari kehidupan agama-agama ini. Cuma beberapa tinggalan-tinggalan fosil artefak itu banyak ditemukan tentang adanya kepercayaan purba yang namanya kapitalan ini. Yang catatan pertama dari banyak penelitian itu sistem kepercayaan model kapitalan ini diasumsikan ini. Jadi kepercayaan yang terbesar di mana-mana pada zaman itu di India, di Indochina, di Tiongkok Selatan dan lain-lain. Jadi kepercayaan kapitayan ini dulu adalah tersebarnya itu di India, di Indochina, di Tiongkok Selatan dan lain-lain. Ini perlu digarisbawahi ya, nenek moyang kita itu sudah punya sistem kepercayaan yang mana sistem kepercayaan itu sang yang tunggalnya, Tuhannya sistem kepercayaan kapitayan ini adalah sang yang toyo sendiri. Jadi ya kalau kita cocok logi kan, cocok loginya gimana? Kita juga punya Tuhan, Tuhannya juga satu. Hanya hanya beda untuk pengucapan lafadz. Makanya ini kan harus membuat kita wawasan kita harus menggugah kita agar bisa lebih tidak menyalahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, tidak memandang sebelah mata orang lain atau ajaran orang lain juga ya Bos. Ya cuma memang kalau untuk di Jawa ini kita ketemunya, saya bilang tadi barang-barang artefak seperti dolmen. Dolmen itu tempat untuk menaruh sajen. Nah, nanti sajen sendiri Anda jangan sampai menyalahgunakan, kok menyalahgunakan, jangan sampai jangan sampai salah sangka atau salah persepsi tentang sesajen ini. Makanya ulasannya itu sangat panjang, kemungkinan kedepannya juga masih bisa buat bahan untuk live ya Mas ya. Kemudian menhir. Menhir itu tugu dari batu yang itu eh, ya, yang tempat penyembahan nenek moyang. Sarkofagus. Sarkofagus itu peti jenazah dan lain-lain. Ini bukti-bukti adanya sistem kepercayaan kuno yang kita kenal sebagai kapitayan ini. Bahkan di satu penelitian disebut ini berkembang bahkan sejak zaman batu. Karena yang tadi dolmen dan lain-lain itu kan ketemunya ya artefak yang ditinggalkan itu bentuknya batuan, alat-alatnya dari batu. Nah, jadi nenek moyang kita dulu sendiri belum ada buku, belum ada apapun, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mengabadikan ajaran-ajaran tauhidnya itu melalui buku, melalui batu, artefak dan lain-lain. Jadi sistem kepercayaannya memang sudah apa ya, sudah vertikalnya dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhannya adalah Sang Yang Toyo tadi dan dikehendaki oleh Allah untuk bisa dikenal sampai ke titik ini, sampai ke peradaban kita ini dengan cara menulisnya atau mengabadikannya di batu-batu, baik batu apa namanya artefak ataupun yang menhir tadi. Menhir adalah peti jenazah. Ya, Bos ya. Karena yang tadi dolmen, oh ya, udah. Nah, kalau Bapak Ibu belajar sejarah,
Ras itu kan ada zaman batu, ada zaman perunggu, ada zaman besi. Nah, sistem kapitayan ini ada sejak zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan lain sebagainya. Ini berarti sejak zaman manusia cerdas yang dikenal Homo sapien, kita sudah beragama. Kita sudah punya sistem kepercayaan. Jadi kalau Anda menganggap Homo sapien dulu, nenek moyang kita dulu itu adalah orang yang primitif, yang tidak beragama, bisa dipatahkan dengan penelitian ini. Ayo, makanya wawasan kita, pengetahuan kita jangan terbatas, jangan kita batasi hanya sebatas pengetahuan yang menurut kita sendiri adalah sudah cukup. Kita harus perluas lagi, kita harus perkembangkan lagi ya Mas, agar bisa menjadi sarana untuk lebih mengenal Tuhan kita seperti apa. Karena era Paleolitikum ini kan hitungannya saya ya sekitar 500.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini kan persis sama dengan munculnya Homo sapien. Kalau mungkin Bapak Ibu ini masih ingat ya, Homo sapien itu kita punya beberapa temuan, misalnya di Tulungagung, Wajakensis, di Ngandong Solo, bahkan ada juga di Flores dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita itu silsilahnya kita bahkan sampai era Paleolitikum itu ada. Di silsilah kita sendiri sampai di era Paleolitikum tadi, zaman batu, ternyata ada silsilahnya. Karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan membatasi diri kita, jangan membatasi hati kita bahwa kita cukup, bahwa kita sudah eh, sudah merasa memahami, ternyata kita itu adalah sebuah senjata kita sendiri untuk tidak bisa berkembang gitu ya Mas ya. Jadi nyambung sebenarnya sebenarnya kita. Ini menarik juga kalau dicari Bapak Ibu. Homo sapien itu usianya sekitar itu. Sementara saya itu beberapa kali baca kitab kuning, itu karya-karya seperti Ibnu Katsir dan lain-lain. Nabi Adam itu usianya atau adanya di tahun sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ajaran ini ya, makanya ini kan apa ya? Itulah keunikan Dinu Tauhid sendiri, keunikan kita bertauhid, keunikan kita menambah wawasan, keunikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk rehat sejenak, istirahat sejenak dengan hiruk pikuk yang namanya hiruk pikuk peradaban sekarang. Apalagi sekarang, wow, Anda tahu sendiri, di luar sana Iran, Israel dan macam-macam itu sekarang sudah berseteru. Menunggu apa lagi panjenengan? Menunggu apa lagi panjenengan untuk apa ya? Untuk lebih dekat atau lebih mengenal tauhid lebih dalam agar Anda lebih tenang, agar Anda lebih tidak ada rasa khawatir atau takut atau tidak ada rasa apapun. Kapan lagi Anda punya kesempatan ini? Kapan lagi Anda terus mengedepankan ego Anda, terus mengedepankan yang namanya keinginan-keinginan nafsu Anda. Karena memang nafsu sendiri sangat tipis bedanya dengan yang namanya keinginan Tuhan. Ini cocok loginya bisa dikatakan sirek hofi dan sirek jali. Makanya sirek hofi sendiri bedanya sangat tipis sekali. Kita harus tahu dan kita harus mendalami dengan cara apa? Bertauhid, menambah keyakinan, dan berkholwat. Intinya harus berpikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agak jauh tahunnya. Sementara Homo sapien itu kalau mengikuti arkeologi itu sekitar 50.000 dan 10.000 tahun.
ini nanti jadi perdebatan ramai tentang evolusi ini, tentang siapa manusia pertama atau siapa itu Adam. Wow, makanya ada, ya maaf ini hanya pengetahuan saya, hanya tambah wawasan saya. Saya dulu pernah berguru pada mursyid lah, mursyid. Beliau mengatakan ternyata ada beberapa orang memang di daerah, maaf ya, daerah timur, timur di Nusantara kita, itu memang katanya bukan keturunan Nabi Adam. Wah, ini kan perdebatan ramai. Tapi kan ya ini hanya wawasan saja. Apakah benar dan salah? Saya tidak ingin membenarkan dan tidak ingin menyalahkan. Ini hanya untuk penambah wawasan saya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan secuil ilmunya kepada kita. Kita itu tidak pernah tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Intinya seperti itu. Makanya kan keren kan kalau kita belajar tentang ilmu seperti ini. Dan kita akhirnya tergugah untuk selalu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Akhirnya tahu dan bisa merasakan siapa sebenarnya Tuhan kita itu sendiri. Ini kita lanjut lagi ya Bos ya. Mungkin kapan-kapan ya kita bahas ini katanya Mas Faiz seperti itu. Karena ini nanti bisa menjadi perdebatan yang sangat ramai. Kalau Anda ingin berdebat silakan, saya hanya ingin membacakan saja. Oke, kita fokuskan ya Bos, kita fokuskan untuk membaca dan mengulasnya. Kapitayan, sistem kepercayaan Jawa kuno, tersebar luas di India, Indochina, Tiongkok Selatan, dan pulau-pulau Pasifik. Dalam kajian arkeologi ada agama kuno ini dikenal dengan peninggalan jejak arkeologis yang dalam terminologi barat dikenal dengan dolmen, menhir, sarkofagus dan lainnya yang mengindikasikan adanya agama kuno di sekitar tempat itu. Nah, ini juga jadi gini, Bos. Indikasinya gini, ada kadang-kadang pertanyaan, kenapa kita diciptakan di dunia ini dengan Tuhan? Ya, Tuhan sendiri ingin dikenal oleh makhluknya. Makanya konteksnya ini juga sangat trik. Bukan berarti kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan itu tidak tidak ahad, tidak esa, bukan seperti itu. Walaupun tidak disembah oleh makhluknya, tidak disembah oleh ciptaannya, ya Tuhan tetap Tuhan. Itu hak mutlaknya Tuhan memang udah esa. Itu ada pembahasannya yang kita bahas di apa namanya di pembahasan video saya sebelumnya. Yang salah satunya adalah apa ya? Mengenal ilmu tauhid secara dasar ini ya itu, dan referensinya juga di Mas Faiz sendiri. Jadi Tuhan sendiri walaupun mungkin sebelum Nabi Adam ada, Allah sendiri pun menciptakan makhluk agar dikenal oleh makhluknya, agar makhluknya sendiri pun tahu bahwa dia diciptakan. Makanya bahasa di sini unik ya. Intinya kita bukan menuntut kita harus jadi apa untuk bisa mengerti pembahasan ini ya. Tapi kita harus tancapkan dalam hati, berterima kasihlah kita kepada Tuhan kalau kita sudah diciptakan. Karena kita bisa mengenal Tuhan kita secara tuntas, bertauhid juga secara tuntas. Tidak hanya gimana ya, tidak hanya sekedar jane sebenarnya saya ini mau diapain sama Allah. Sebenarnya kita ini mau dibuat apa seperti Allah. Kok seperti Allah dibuat apa sama Allah? Mau dijadikan apa sama Allah? Bukan seperti itu konsepnya. Makanya kita harus bisa mengenal yang namanya ilmu tauhid. Nah, makanya dari penelitian ini indikasinya Tuhan sendiri menciptakan manusia itu agar dikenal oleh makhluknya. Lewat mana? Ya ini pelajarannya bukan di sini, Bos. Ini tentang kepercayaan Papitayan yang kita bahas, yang mungkin dulu kita memandangnya sebelah mata dan memandangnya sebagai sesuatu momok yang menakutkan. Tidak juga seperti itu. Beliau juga sangat mengenal Tuhannya, sangat mengenal dirinya, yang mana puncaknya adalah berbudi luhur. Makanya jangan sering menyalahkan orang lain.
tumbuh berkembang di Nusantara sejak zaman batu Paleolitikum, Maso Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum yang berlanjut pada zaman perunggu dan besi. Nah, saya lanjutkan. Ini agama sejak era Paleolitikum. Kemudian sejak ras Melanesia. Kita itu kan isinya dua ras. Gabungan antara Melanesia dan yang ini dari Afrika, kemudian ras Austronesia. Ini tentang ras-rasnya ya, Bos ya. Ras Au- ras Austro ras Austronesia ini dari Asia Tenggara seputar India, Cina. Nah, gabungan dari ini nanti kita menyebutnya Astro atau Austro-Melanesia, yaitu adalah kita sendiri. Dari keturunannya berdasarkan dari ras ras mana tadi? Ras Afrika dan Melanesia. Intinya gitu. Terus sejak zaman-zaman Paleolitikum ini ternyata sudah ada sistem kepercayaan model kapitayan ini. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerti sedikit-sedikit akan paham kenapa sih bangsa kita itu sangat kuat spiritualnya. Karena memang sejak zaman nenek moyang itu sudah fokus ke sini cara berpikirnya. Paham atau tidak, Bos? Jadi intinya eh, spiritual dalam arti beribadah ya, Bos ya. Atau ikatan batin kita dengan Tuhan. Mungkin untuk yang lain bolehlah seumpama mengutarakan yang namanya spiritual ini dengan bentuk-bentuk yang lain atau bentuk peribadahan atau bentuk persembahyaan yang lain. Silahkan itu hak prerogatif Anda. Yang terpenting ini adalah pembahasan yang mana bisa menambah wawasan kita ya, Bos ya. Sejak zaman politik tentunya sudah ada sistem mengerti sedikit akan paham kenapa sih bangsa kita sangat kuat. Oh ya, makanya maaf ya, Bos ya, kalau Anda masih sering menyalahkan, apalagi menyalahkan agama sendiri atau di kamar kita sendiri, konteks bahasanya. Itu aja menurut saya masih kurang pas, apalagi masih menyalahkan ajaran-ajaran di luar kita atau di luar Islam sendiri. Ya makanya sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa. Terus kita harus menjunjung tinggi yang namanya eh, apa ya, perbedaan agama. Kita harus saling mengayomi dengan agama-agama yang lain. Ini adalah inti dari Dinu Tauhid sendiri itu, Bos. Tidak menyalahkan ajaran apapun. Tapi kalau sekedar saran atau menyarankan, ya tidak masalah. Akan tetapi akan menjadi rancu ketika permasalahan atau ketika ada sesuatu problematika yang itu akan membuat kita untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Karena karena ingin menang sendiri, karena ingin membenarkan diri sendiri, gitu ya, Bos ya. Baik, ini data-data dari beberapa penelitian awal sebenarnya. Meskipun ada juga yang masih ingin membuktikan lebih jauh tentang kebenaran tentang keberadaan agama Kapitayan ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun pembelajaran untuk apa namanya? Untuk membuktikan lebih jauh tentang keberadaan agama Kapitayan ini sampai sekarang pun masih ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Fitri Viswati. Sehat selalu ya Kak ya. Maaf Kak agak tidak fokus sama tapping-tapping. Yang penting bisa buat konten pengisian konten-konten di media sosial lainnya juga. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga Kak Kiswati. Nah, Kapitayan, sistem kepercayaan Jawa Purba, dikenal semenjak ras Melanesia, keturunan Homo erectus, asal Afrika. Ya, jadi yang kita sendiri itu adalah persilangan dari eh, ras Melanesia, dari Homo erectus, kok Homo. Ya benar, Homo erectus dari Afrika yang menghuni
Asia Tenggara dan pulau-pulau Nusantara sampai kedatangan ras Austronesia, keturunan Homo sapiens di Asia Tenggara. Tapi perlu diingat ya, Homo sapiens sendiri sebenarnya sudah mempunyai sistem kepercayaan yang namanya kapitayan ini. Menurut berdasarkan penelitian ini. Jadi ya maaf, intinya gini, kalau orang kapitayan sendiri atau penganut ajaran kapitayan sendiri membacakan teks seperti ini, mungkin ya seperti seolah-olah adalah sesuatu yang membela atau pembelaan. Tapi kalau orang lain, insya Allah saya sendiri kan ya, ya dikatakan agama saya apa, ya wallahu a'lam. Yang penting saya punya Tuhan yang namanya Tuhan yang Maha Esa, yang laisa kami sendiri sayun itu. Kalau di agama Islam, ya namanya Allah. Kalau mungkin saya sudah mengenal Tuhan saya, kalau sudah dekat ya saya memanggilnya Anta, Panjenengan, atau Gusti Allah, ya terserah saya atau terserah masing-masing individu. Seperti itu ya Mas ya. Agama ini telah dijalankan turun-temurun oleh keturunan mereka, yaitu ras Austro, ini apa ini? Yaitu ras Australo dan Melanesit atau Melayu. Jauh sebelum kebudayaan Indus dan kebudayaan Cina datang pada awal Masehi. Ayo, makanya kita harus belajar banyak tentang yang namanya sistem-sistem kepercayaan. Ternyata semua sistem kepercayaan itu pasti saya yakin ada yang namanya sistem tauhid. Tidak hanya sebatas kulit, tapi juga yang namanya eh, membahas tentang isinya sendiri ya Mas ya. Membahas tentang isi tidak hanya kulit saja. Jadi ya contoh seperti tadi, kenapa sebelum Nabi Adam pun ternyata sudah diciptakan namanya kalau kita kenal yaitu peradaban Homo sapiens. Ternyata peradaban Homo sapiens sendiri beliau sudah berketuhanan, sudah bertauhid, sudah mempunyai keyakinan. Yang mana keyakinan itu salah satunya adalah Allah menciptakan kita, Tuhan kita menciptakan kita agar mengenal Allah. Agar Allah dikenal dan Allah bisa menyayangi Anda, bisa menyambungkan langsung tali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda masih mempunyai belenggu nafsu yang sangat tebal, ya mohon maaf, kadang pelajaran seperti ini tidak bisa mengurai dan bisa mendalami lebih jauh. Gitu ya, Bos ya. Oke, etimologi. Ini etimologinya, Bos. Kata kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar toyo yang berarti tidak terbayangkan, absolut, tidak dapat digapai oleh panca indera manusia. Nah, ya makanya secara apa ya, secara wawasan atau secara pemikiran kan hampir sama dengan Tuhan kita. Makanya di tauhid sendiri tujuannya adalah keahatan. Ahad satu, keesaan, ketunggalan. Makanya kalau Tuhan Anda masih banyak, ahadkan Tuhan Anda. Tunggalkan Tuhan Anda. Dengan cara apa? Ya minimal belajar, menambah wawasan itu ya Mas. Kapitayan dikenal sebagai ajaran yang memuja atau menyembah Sang Yang Toyo, yang merujuk kepada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat, yang terkadang juga disebut sebagai suwung, awang atau awung. Ayo. Makanya kadang kita bisa dengan mudah mengedepankan ego kita dalam pembahasan Tuhan. Tuhan, Tuhan Anda siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti apa? Ya pokoknya yang seperti itu. Wujudnya seperti apa? Ya pokoknya itulah, itu loh. Enggak mungkin ada titik terangnya. Yang bisa menemukan titik terang Tuhan Anda siapa? Anda sendiri. Karena Tuhan Anda adalah laisa kamislihi sayun. Tan keno kino yo ngopo.
Makanya kalau panjenengan masih banyak menyalahkan agama lain, ya maaf mungkin harus banyak dikoreksi dulu untuk mengevaluasi diri kita biar bisa mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi. Oke, gitu ya, Bos, ya. Kenapa dinamai kapitayan? Karena memang sistem kapitayan ini yang dipercayai atau Tuhannya itu dikenal dengan nama Sang Yang Toyo. Ini 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Ya, Bos, ya. Bayangkan betapa agungnya, betapa besarnya, betapa kuasanya, betapa sempurnanya Tuhan. Sampai kita bisa mengenal nenek moyang kita sedetail ini. Wow, makanya keren sekali, Bos. Makanya belajar, Bos. Saya sendiri alhamdulillah dikehendaki oleh Allah untuk selalu terus-terus belajar. Jadi Sang Yang Toyo itu ya Tuhan agama Tuhannya agama Kapitayan. Toyo itu artinya tidak terbayangkan, tidak terjangkau, absolut, mutlak. Itu artinya Toyo. Jadi Sang Yang Toyo itu berarti ya Tuhan yang sifatnya tidak terbayangkan, tidak terjangkau, tidak digapai oleh panca indera. Ini konsepnya yang sangat abstrak. Nah, gitu, Bos. Jadi ini adalah salah satu ulasan atau pembahasan yang mana Anda bisa menjelaskan secara akademis minimal, secara pengetahuan tentang siapa Sang Yang Toyo tersebut. Berdasarkan data dan berdasarkan penelitian, Anda sendiri akhirnya bisa mengungkapkan dan bisa mengutarakan sayang toyo itu seperti apa. Tidak hanya engkel-engkelan di kulitnya aja. Kita udah mulai naik, udah mulai mengkerucut ke atas, turun lagi ke bawah. Pembahasannya di bawah lagi, di kulit lagi. Kan ya repot, makanya nggak sampai ke atas lagi kan dari kadang-kadang kan karena kita masih apa ya menutup menutup hati kita dengan pikiran-pikiran yang carut marut ini loh, Bos. Makanya hilangkan dulu dengan cara berkholwat, bersemedi, bersuluk, bermeditasi itu tadi. Makanya kalau Anda masih menyalahkan semedi, ya saya kurang setuju. Bukan berarti saya menyalahkan, tidak. Kalau kalau mungkin semedi atau meditasi kurang pas, ya cobalah berzikir atau kalau di masjid namanya iktikaf ya. Iktikaf di masjid dengan cara apa? Ya, tanpa lafat, tanpa rapelan, dan tanpa amalan apapun, ya udah diam-diam saja. Resapi, terus apa namanya, jalani, hilangkan semua memori-memori Anda sebelum-sebelumnya. Hilangkan sampai tuntas, hilangkan sampai total. Maka nanti akan yang namanya timbul keheningan. Anda akan bisa merasakan jagat raya ini, Anda akan bisa merasakan semesta ini, alam ini seperti apa. Bahkan maaf ya, Anda sendiri pun sampai sekarang mungkin belum sadar. Ternyata alam semesta ini sendiri itu ada suara, ada frekuensi. Mungkin jam 12 malam sampai sekarang pun ketika Anda hening, selain ada suara jangkrik, suara belalang yang krik 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 krik, itu ada suara lagi yang mendengung tapi tipis. Itu adalah juga frekuensi. Di situ aja Anda kadang-kadang tidak sampai ngeh atau tidak tahu ternyata alam sendiri pun bisa bersuara ya, bisa masuk dalam telinga kita ya. Ya maaf juga, telinga kita ini kecil loh Bang ya. Tapi selebar apapun bisa masuk ke dalam sini. Mata kita kecil, mata kita cuma segini. Ember sebesar apapun masuk ke mata Anda. Gajah masuk ke mata Anda. Gunung sebesar apapun masuk kepada mata Anda. Itu kan ya kerennya kurang apa. Tapi harus waspada dan harus bisa mengevaluasi diri. Sekeren itu apakah tidak Anda syukuri? Apakah tidak Anda pertanyakan kok bisa seperti itu? Tidak sebatas mempertanyakan dalam akademis ya, tapi mempertanyakan secara mutlak
secara vertikal kita dengan Tuhan kita. Itu kan kerennya itu loh, Bos. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata nenek moyang kita itu sejak zaman Paleolitikum itu sudah punya konsep ketuhanan yang sangat abstrak seperti ini. Tuhan Anda sekarang kan juga sangat abstrak. Kalau kurang abstrak ya kayaknya kurang keren. Walaupun nanti terdapat manifestasi-manifestasinya. Itu karena memang ya penemuan sekarang mulai mulai ada yang namanya kata persamaannya, tajali atau manunggaling, kalau Gusti manifestasinya itu menambah wawasan kita loh untuk lebih bisa mengenal Tuhan kita secara dekat dan lebih dekat lagi. Kemudian mungkin Bapak Ibu kenal istilah suwung atau awang atau wuwung. Ini sebenarnya atribut-atribut ketuhanan. Jadi ada banyak belakangan buku-buku yang ditulis tentang suwung ini. Suwung wuwung. Di atas katanya ada wuwung. Wuwung kan kosong. Ojo ning wuwung. Wuwung itu nggone opo, nggone opo kalau orang Jawa dulu. Itu namanya makanya ini hanya sarana aja, sarana atau pembelajaran atau pembahasan yang bisa meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Tuhan kita masing-masing agar tidak saling menyalahkan dan lebih secepatnya mensegerakan kita untuk lebih mengenal lebih dekat lagi apa itu dinu tauhid, ilmu sejati, ilmu kesadaran, ilmu rasa. Ini sebenarnya sama aja. Akan tetapi konteks bahasanya beda. Makanya ini adalah ilmu isi. Makanya ilmu isi sendiri harus bisa dirasakan, tidak hanya dipikirkan gitu ya, Bos ya. Etimologinya lagi, Bos. Dalam penggunaan populer selanjutnya, kapitayan dipandang sebagai kata yang berasal dari kata dasar pitoyo yang artinya percaya. Sehingga kata kapitayan dalam bahasa Indonesia berarti kepercayaan atau keyakinan. Pitoyo kepercayaan. Toyo Tuhan yang abstrak, yang absolut secara mutlak, yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kan masuk akal juga dengan agama kita. Bukan berarti kita apa ya, membenarkan agama kita, tidak. Tidak dibenarkan pun sudah benar, masing-masing agama masing-masing ya benar. Menurut porsinya masing-masing kan gitu, Bos. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, Kesatuan Indonesia, keadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang penting udah punya Tuhan ya udah kan. Tuhan mereka masing-masing punya punya porsi masing-masing, punya pembahasan masing-masing. Ya mungkin karena ego kita ya atau fanatik kita kepada kepercayaan kita, jadi kadang seolah-olah agama atau kepercayaan yang lain akhirnya kita salahkan atau kita pandang sebelah mata saja. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kenapa dinamai Kapitayan? Ya karena memang dari nama yang dipercaya. Sebut saja Tuhannya itu yang disebut Sang Yang Toyo. Dan itu nenek yang itu menarik nanti dan itu menarik nanti kata kapitayan itu kalau Bapak Ibu membuka kamus bahasa Jawa itu nanti berubah artinya. Kalau hari ini kata kapitayan itu atau pitoyo, kata dasar pitoyo atau artinya pitoyo itu adalah percaya. Jadi kapitayan itu kalau di kamus-kamus bahasa Jawa hari ini itu artinya kepercayaan dan keyakinan. Ya ini kalau di bahasa Bali pun ya pasti beda lagi, Bos, menurut pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Terus di bahasa luar negeri lagi ya bukan bukan ini arti kata-katanya, konsep bahasanya, kepercayaan, tapi bahasa Inggrisnya apa kan udah beda lagi. Tapi kan yang dimaksud itunya, intinya gitu loh, Bos. Bukan bukan berarti kulitnya saja atau dohirnya bukan. Paham atau tidak ya?
paham tidak paham bukan urusan saya hanya wayang, saya hanya utusan, saya hanya robot, saya hanya aktor, sutradara, kontrol, wayang, dan yang ada di balik saya bukan saya, gitu aja kok repot ya Bos ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan dulu, memang kepercayaan dasar kita, kepercayaan awal bangsa Jawa. Agamanya namanya Kapitayan. Dengan konsep ketuhanan yang sangat abstrak yang dikenal sebagai Sang Yang Toyo. Ini makanya nanti pengajur ada tokohnya dan pengajurnya. Kalau di kita mungkin ada malaikat-malaikatnya, ada iblisnya, ada setannya, terus ada apa jin khorinnya, ada macam-macam. Ini adalah salah satu pembahasan yang dulu saja sudah bisa mengenal Tuhan sampai sedetail ini. Terus nanti ada juga yang namanya apa ya? Saya bacakan langsung ke belakang ya biar untuk pembahasan ke belakangnya biar lebih enak dan saya sendiri pun bisa setelah ini mensudahi live saya. Nah, ini kesalahan pemahaman Belanda. Ini yang saya alami sendiri ketika masih sekolah SD ternyata itu menancap sampai sekarang dan akhirnya bisa terpatahkan dengan pembahasan ini, yaitu oleh sejarawan Belanda agama ini secara salah disebut sebagai agama animisme dan dinamisme. Secara salah ya Mas. Karena tampilan fisik ritualnya yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda, ya kan? Maka akan dipatahkan dengan penelitian ini dan pembahasan ini. Dan sampai sekarang pun saya yakin di sejarah SD, SMP, SMA, pembahasan ini sampai sekarang pun pasti ada. Karena secara salah memandang atau eh, apa ya? Atau menganggap kita kita itu nenek moyang kita itu adalah agamanya adalah animisme dinamisme. Karena tampilan fisiknya itu dilakukan dengan menyembah benda-benda, padahal tidak seperti itu. Oke, ini pembahasan nanti ya Bos ya. Kita bahas yang di depan lagi aja. Habis ini kita sudahi dulu live-nya biar saya juga istirahat Bos. Alhamdulillah banyak bahan lagi untuk pengajaran kita ya Bos. Tokoh dan pengajur. Leluhur yang dikenal sebagai pengajur Kapitayan adalah Dahyang Semar. Oh, ini tokohnya ya Bos. Ya mungkin beliau dulu, ya maaf nyuwun sewu, mungkin Dahyang Semar sendiri dulu adalah seorang atau utusan Allah yang diturunkan di bumi untuk menularkan, untuk mengajarkan umat manusia, mengajarkan kaumnya pada saat peradaban itu kepada kaum-kaum di sekitarnya atau kaum-kaum di zamannya. Gitu ya, Mas ya. Nah, ini kan bahasanya sangat cocok juga. Kalau di era kita ternyata kita punya nabi yang namanya Nabi Muhammad. Makanya banyak di Kapitayan sendiri mungkin yang menumbali tanah Jawa adalah Dahyang Semar. Apakah salah? Ya tidak salah, tapi kadang kita bilangnya kok Dahyang Semar sih? Seolah-olah penumbalannya itu sang yang Dahyang Semar ini seolah-olah ya kalau saya pribadi ya seperti sih mungkin menumbalkan dirinya, mengorbankan dirinya sehingga tanah Jawa sendiri bisa ditinggali. Tapi sepertinya tidak seperti itu, Bos. Bisa lebih luas lagi. Dalam artian apa? Beliau mengajarkan agar di bumi Nusantara, di bumi kita ini agar bisa lebih sejahtera, aman, damai, sentosa dengan cara beragama atau berkepercayaan lewat vertikalnya urusan urusan makhluk dengan sang holik, horizontalnya dengan sesama, yaitu saling percaya, saling mengamankan. Akhirnya timbul kedamaian kan seperti itu, Bos. Ya, tapi bisa jadi salah juga pengertian saya. Asal Dahyang Semar sama dengan Swita Dwipa, benua yang tenggelam
akibat banjir besar yang menyebabkan Dahyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Ayo, ini jadi perdebatan ramai lagi. Apakah Nabi Musa? Ya, wallahu a'lam. Ataupun sebelum Nabi Musa. Ya bisa jadi, terserah Allah. Karena di era dinosaurus katanya juga pernah ada meteor-meteor jatuh, penghancuran penghancuran tatanan dunia lagi. Ya, naudzubillah min dzalik, ya bisa jadi sekarang ada perang Irak dan Iran dan juga si Israel. Akhirnya kita ditata lagi dengan peradaban yang baru, ya wallahu alam, terserah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita tidak berkuasa apa-apa dan tidak tahu apa-apa gitu loh, Bos. Baik, nah, pembawanya tokoh penghancur yang masyhur sekali, dikenal sekali itu ya Bapak-bapak. Kemarin sudah pernah kita mencoba membahas ini, yaitu Dahyang Semar. Pembawanya, tokoh penghancurnya yang masyhur itu adalah Dahyang Semar. Jadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri atau utusannya atau rasulnya sebelum zaman Masehi atau sebelum Nabi Adam adalah Dahyang Semar. Kalau menurut konteks ini ya, Bos. Atau nabinya atau Rasulullahnya, sulit sekali sih ngomong kayak gitu. Jadi ya, apakah salah benar? Ya, buktikan sendiri aja, Bos. Saya hanya ingin menambah wawasan saya saja. Ya, berarti kan kata-kata saya tadi kan tidak meleset jauh juga kan, karena itu adalah pengajarnya atau penganutnya yang menerima wahyu yang dipilih oleh Allah untuk mensejahterakan, mensetarakan umat, mensetarakan kaumnya kan di situ, agar lebih mendapatkan kedamaian di dunia dan bisa mengenal Tuhan dengan secara tuntas dan secara finish, secara beres, tidak hanya sebatas kulitnya saja. Jadi dang yang semar ini ya, dang itu kata sandang, yang itu sebenarnya ya yang berunsur ketuhanan. Berarti sandang yang berunsur ketuhanan. Orang zaman itu ada istilah sang yang dengan dah yang. Kalau sang yang itu biasanya menyebut yang levelnya sudah dewa-dewa. Itu yang sang yang ya, sang yang itu berarti kalau mungkin di sini contoh-contohnya ya malaikat-malaikat Allah. Terus tapi dah yang ini semacam kekuatan yang manusia yang punya daya, punya kekuatan, punya keistimewaan, punya kemuliaan sebagai dewa-dewa, namanya Dahyang. Contoh lagi gini, Bos. Nabi Muhammad, terus nabi-nabi sebelum kita, itu kan diberikan kekuatan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau Kanjeng Nabi yang masyhur sekali kan bisa membelah bulan. Bisa membelah bulan katanya, itu kan katanya. Terus Nabi Ibrahim dibakar oleh api, tidak terbakar. Ini yang dangyang ya. Kan bedanya dengan utusan apa? Bedanya dengan Nabi atau Rasulullah apa? Makanya banyak kesamaan di sini, Bos. Jangan terjebak oleh konteks bahasa, terjebak dengan pikiran Anda sendiri. Dan jangan terlalu terbawa dengan pikiran Anda, persepsi Anda, asumsi Anda. Saya sendiri punya asumsi, tapi ini tidak untuk Anda benarkan, tidak. Orang Jawa belakangan biasanya dahyang ini ya menyebutnya pakai istilah simpel danyang. Kalau orang Jawa bilangnya danyang. Jadi kenapa kok kita bilangnya danyang? Karena ya memang sebelum Nabi Adam sendiri pun sudah ada utusan-utusan Allah yang sudah diturunkan ke bumi ini. Kalau menurut buku ini, salah satunya gitu, Bos. Jadi yang didefinisikan danyang itu kan penunggu suatu tempat, roh di suatu tempat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dari kata dahyang, dangyang, bukan dahyang ya, dangyang.
Nah, ada yang bilang yang Semar ini asalnya dari Dwipa. Dwipa itu awalnya katanya suatu benua yang tenggelam oleh banjir besar. Ini ada sangkut pautnya dengan Samudra Atlantik. Peradaban sudah maju, segala sesuatunya itu sudah keren. Ya maaf ya bos ya, kalau sekarang kita kan menggunakan sarana yang namanya kabel, sarana sarana apa ya, penghubung. Kalau dulu saya pernah mendengar dan saya pernah eh, pernah lah intinya pernah tahu daya lampu, daya kekuatan, daya magnet, daya gerak listrik, daya gerak apapun di zaman Atlantik pun tidak menggunakan magnet, tidak menggunakan apapun, menggunakan kekuatan kita sendiri. Menghidupkan HP mungkin dengan cara tidak dicas, mungkin hanya dipegang dan mungkin hanya dengan cara diistikharahkan mungkin ya, bisa menyala sendiri. Sampai segitunya. Itu yang namanya peradaban Atlantis. Ya kan keren ya Mas. Kok bisa gitu Mas? Enggak kok pikiranku. Ya teka-teka no. Karena apa? Contoh gini loh. Bluetooth aja anak nggak bisa loh, eh, mengilustrasikannya atau membayangkannya. Itu Bluetooth, infrared, antena. Kalau sekarang misil, rudal kok bisa sampai sasarannya sampai tujuan, sampai target sasarannya pas. Itu kan kita nggak bisa mikir. Kalau di zaman peradaban dulu saat maju itu karena mungkin sudah menyombongkan diri, sudah menganggap dirinya Tuhan, akhirnya apa? Dihancurkan, diluluh lantakkan. Indikasinya di zaman sekarang apa? Peradaban semuanya udah maju, pakai AI, semuanya pakai kontrol, semuanya pakai komputer kalau bahasa kita masih muda ya. Semuanya sudah pakai kecanggihan teknologi. Perang pun tidak pakai senjata, semua sudah pakai remote control ya. Makanya indikasinya hampir sama kan dengan Samudra Atlantis itu. Ini Swita Dwipa sendiri untuk di ajaran kapitalis sendiri adalah eh, kalau ada beberapa peneliti yang bilang ini adalah Samudra Atlantis yang hilang. Iya. Jadi sangkut pautnya dengan Nabi Musa kemungkinan tidak ada, berarti jauh sebelum Nabi Musa. Terus sehingga mereka itu terus mengungsi ke Pulau Jawa. Sehingga mereka, ya benar. Nah ini ada teori-teori tambahan, ada yang bilang Suwita Dwipa. Ini kalau hari ini mungkin kita kenalnya pakai istilah Atlantis atau apalah itu. Wow, wow. Ya makanya kalau kita sudah lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala, kadang kita senang dengan pembahasan-pembahasan kayak gini. Karena apa ya? Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Alat kita, sarana kita untuk lebih menyayangi Allah, untuk lebih mengenal dekat siapa Allah sebenarnya, Tuhan kita sebenarnya seperti itu, Bos. Tidak hanya sebatas nama saja. Allah ya, ya Allah. Laisa kamitslihi sayun, tapi hati masih gelisah, hati masih kurang damai, masih sering emosi, sering ngamuk-ngamuk. Aduh, sangat disayangkan sekali kalau Anda tidak segera bertauhid. Makanya suka saya hanya ingin menularkan, ayolah bertauhid, ayolah untuk tambah apa ya, untuk tambah menambah wawasan, untuk menambah yang namanya keilmuan. Terus nanti kita praktekkan, tidak hanya membahas kulit. Nah, satu lagi tokoh pengajurnya lagi. Ini saya bacakan aja ya Bos ya. Nanti saya tandai untuk membahas esok-esok hari. Biar tidak rancu dan biar tidak lupa. Segini aja. Tokoh dan pengajur. Pengajur mungkin mengajar ya Bos ya. Dahyang Semar memiliki saudara bernama
Hantogo atau Togog yang tinggal di negeri seberang, luar Jawa. Saudara Dang yang Semar yang lain lagi bernama Manik Moyo menjadi penguasa di alam gaib kediaman para luhur yang disebut Kahyangan. Tokoh tokoh lainnya Kiai Petruk, Nolo Gareng, dan Bagong. Ini sangat-sangat istimewa lagi. Sangat-sangat istimewa untuk dibahas lebih dalam dan lebih detail lagi, lebih tuntas lagi ya Mas ya. Ini bukan konteks untuk menyalahkan, ini bukan konteks untuk diperdebatkan, hanya untuk menambah wawasan dan hanya untuk menambah keilmuan kita agar lebih paham dalam bertuhan, agar lebih yakin lagi keyakinan kita dan sehingga bisa menjalankan yang namanya tinu-tinu tauhid dan menjadi orang yang bertauhid secara tuntas. Tidak hanya bertauhid secara perpustakaan saja, bertauhid secara pengetahuan saja, tapi membuktikan dengan adanya Tuhan Sang Maha Kuasa itu seperti apa wujudnya, atau sebenarnya bukan wujudnya, karena wujud konteksnya itu kan kita berbentuk ya. Ya, makanya abstrak dan absolut itu kita tidak bisa merasa, tidak bisa mengungkapkan, hanya bisa dipikirkan saja gitu ya Bos ya. Makanya ya sangat disayangkan kalau panjenengan tidak mensegerakan bertauhid, tidak mensegerakan untuk mempelajari ilmu sejati, ilmu rasa, dan ilmu yang sifatnya mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sejati, Tuhan yang Maha Tunggal tersebut. Makanya pembahasan-pembahasan seperti ini, Masya Allah, ayolah bertauhid, ayolah eh, istirahat sejenak, istirahatkan pikiran Anda, tidak hanya mengistirahatkan badan Anda. Sangat disayangkan, Anda tidur, bangun tidur, ternyata yang dipikirkan yang kemarin lagi, yang dipikirkan yang sudah terjadi. Bangun tidur yang dipikirkan besok tahun depan mau ngapain, besok mau ngapain, waduh ya Allah. Itu bukan ranah kita. Kita boleh membayangkan, tapi itu bukan ranah kita. Itu sudah ranah Tuhan. Makanya istirahatkan pikiran Anda, berkholwat, bermeditasi, bersuluk, mungkin beryoga, bahasanya macam-macam konteks bahasanya. Intinya menenangkan pikiran, menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Sisakan Allah saja, sisakan Sang Yang Toyo Anda di dalam diri Anda, sisakan Tuhan Anda yang Esa itu dalam diri Anda. Hilangkan selain Dia, singkirkan selain Dia, pasti akan menemukan yang namanya kedamaian, ketenangan, keindahan, tanpa rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan akhirnya timbul keindahan, timbul kenikmatan, timbul yang namanya kebenaran-kebenaran sejati di dalam diri, kebenaran-kebenaran terdalam dalam diri. Dan itu tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dipindahkan, hanya bisa dijalani, hanya bisa dikerjakan oleh masing-masing individu. Sementara seperti itu ya Bos ya. Terima kasih banyak, semoga banyak membantu, semoga bisa menambah wawasan kita dan iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Ahad, agar bisa lebih mengenal yang namanya ilmu tauhid dan mengenal Tuhan kita secara jelas. Sementara itu aja ya Bos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.